Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia atau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat semuanya yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan apa yang menjadi hajat dari sahabat semuanya mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi satu ilmu, satu pengalaman yang tentu sudah saya amalkan atau saya jalankan beberapa tahun ya, mungkin sekitar atau hampir 20 tahunan ya. Karena ilmu ini saya dapatkan sekitar tahun 2001 ya, yang mana dulu diajarkan oleh seseorang yang biasa dikenal ya di Jawa dengan sebutan Kanjeng Ibu atau Mbah Ibu. Nah tentunya selama ini ya ilmu ini saya jalankan ketika ada orang yang datang ya, biasanya ada orang yang sakit ya, orang yang sakit setelah berobat ya atau ke dokter, ke rumah sakit, akan tetapi belum diberikan kesembuhan atas sakitnya tadi. Jadi biasanya orang sudah berikhtiar berobat secara medis, secara berulang, kadang-kadang sudah kemana-mana, akan tetapi belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang orang itu datang minta istilahnya didoakan supaya penyakitnya segera diberikan kesembuhan. Jadi yang selama ini saya jalankan yaitu saya mengamalkan ilmu ini ya, yaitu dengan menggunakan rajah daripada surah Al-Fatihah untuk kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun caranya ya atau rajahnya adalah seperti ini ya. Rajah daripada surah Al-Fatihah ya, kita tulis ya surah Al-Fatihah yang biasa kita baca itu kita tulis dengan huruf yang terpisah ya, atau huruf yang putus-putus ya, dengan huruf biasa. Jadi untuk caranya yaitu insya Allah tidak terlalu sulit ya. Ya kita siapkan alat-alatnya, yaitu kita siapkan piring ya, piring yang polos ya, yang tidak ada gambarnya. Kalau bisa piring yang putih, piring yang terbuat pada kaca. Nah, rajah tersebut kita tuliskan pada piring yang berwarna putih tadi. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daripada rajah surah Al-Fatihah ini. Yang pertama ya, kita menulisnya dalam keadaan suci ya, atau kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah sebelum kita menulis ya, kita pakai wangi-wangian ya, kita usapkan minyak harum di tangan kita ya, yang biasa saya pakai yaitu dengan minyak zafaron. Nah setelah kita usapkan minyak tersebut, kita mulai menulisnya di piring putih tadi dengan menggunakan tinta biasa ya, dengan pulpen ya, biasa kita pakai pulpen yang cair ya, yang bisa lengket di piring. Nah beberapa hal yang harus kita perhatikan juga ya saat penulisan daripada rajah surah Fatihah ini ya, kita harus tahan nafas ya. Sebelum kita menulis, kita tarik nafas yang dalam dulu atau nafas yang panjang. Setelah kita tarik nafas, kita tahan, baru kita tuliskan. Nah ketika kita lelah ya, kita bisa berhenti atau istirahat sejenak. Nah, ketika sudah terasa nyaman ya, baru kita lanjutkan. Kita tarik nafas lagi dan kita tahan, lalu kita tulis lagi daripada surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya untuk penulisan daripada
rajah surah Fatihah ini huruf-huruf yang rapat ya harus ditulis rapat juga. Nah, contoh seperti huruf ba ini huruf rapat harus ditulis rapat juga. Tidak boleh ada lubang atau rongganya. Yang kedua, huruf yang bolong ya harus ditulis bolong, harus ada lubangnya ya, tidak boleh ditulis rapat. Ini untuk huruf mim atau huruf yang lain ya, ada huruf ha, ada juga lain ya, huruf wawu, huruf shad, huruf to dan yang lain ya. Huruf-huruf yang bolong harus kita tulis bolong, yang rapat harus ditulis rapat. Yang ketiga, huruf yang bertasdid ya, itu harus ditulis double. Contoh huruf lam ini harusnya bertasdid ya, lafal Allah ya, ada tasdidnya seperti ini, kita tulis menjadi double ya, yang harusnya lamnya 2 menjadi 3 karena ada tasdid 1. Atau huruf ini roh ya. Nah, ini kita tulis menjadi 2, huruf rohnya ditulis double. Itu untuk penulisan rajah daripada surah Al-Fatihah yang harus kita perhatikan. Huruf yang rapat harus ditulis rapat, huruf yang bolong ditulis bolong, huruf yang bertasdid harus ditulis double. Nah, setelah tulisan tadi selesai ya, kita tulis di piring, terus kita hapuskan atau kita tuang tulisan tadi ya, rajah Fatihah ini kita tuang dengan air minum ya, atau air putih ya, yang biasa kita pakai. Setelah air kita tuang di piring tadi yang ada tulisannya rajah Fatihah ini, kita hapus ya, kita hapuskan pakai tangan kita ya. Setelah tulisan tadi dihapus atau dileburkan dengan air, kita bacakan Fatihah sebanyak 7 kali ya. Setelah kita bacakan Fatihah 7 kali, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentu dengan bahasa kita ya, bahasa yang mudah kita pahami, supaya orang yang sakit tadi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai cara tersebut ya, air tadi kita bagi 2 ya, sebagian untuk diminum, yang sebagian lagi diusapkan di bagian tubuh yang sakit atau di seluruh tubuh ya, kita usap-usapkan secara merata tentunya di bagian-bagian yang sakit atau di badan kita atau badan orang yang sakit tadi. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini ya, yang sering kita amalkan dari dulu, alhamdulillah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sakit tadi yang sudah dibawa ke rumah sakit, sudah berobat ke dokter atau ke medis, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita cara melakukan cara seperti ini dengan rajah daripada surah Al-Fatihah, alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sakit tadi diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cara ini kita bagikan pada sahabat semuanya, bisa menambah wawasan dan pengalaman dari sahabat, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.